Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam Gorontalo Menyapa. Seperti biasa, ada topik yang kita akan bahas dalam kesempatan kali ini, yakni penguatan program beras SPHP untuk mengantisipasi gejolak harga di pasaran dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dan untuk membahas topik ini, sudah bersama dengan saya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Bapak Insinyur Ramdan Padi. Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam. Kabar baik tentunya hari Alhamdulillah ini. sehat selalu. Salam sehat Pak Ramdan. Akan didampingi oleh analis ketahanan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Bapak Rahmanto Latif. Assalamualaikum Pak Rahmanto. Waalaikumsalam. Kabar baik juga ya Pak Rahmanto. Alhamdulillah. Saya sebut Pak Rahman boleh ya? Boleh. Supaya lebih mudah lagi. Dan kita masuk juga bagaimana nanti bicara soal penyaluran beras. Karena kita tahu Pak Ramdan yang kita awali pembicaraan ini, setiap tahun rasanya kita selalu berhadapan dengan bagaimana kelangkaan, naiknya harga beras premium di pasaran. Nah, sebenarnya apa faktor-faktor atau penjelasan yang bisa disampaikan mengapa sih setiap tahun kita menghadapi gejolak harga pangan, Pak, untuk di Provinsi Gorontalo khususnya? Terkait harga, jadi memang harga itu ada beberapa faktor yang menentukan. Jadi secara umum bahwa ada pertama ada ketersediaan ya. Jadi kalau ada ketersediaan pasokan berarti kan akan berhubungan dengan harga. Itu sudah hukum pasar ya. Jadi untuk sekarang kita alami untuk tahun ini memang dan mungkin secara nasional kita sudah sama rasakan bahwa mungkin kemarin akibat El Nino, sehingga dengan apa sih akibat terhadap produksi berarti kan terjadi pergeseran tanam. Yang harusnya sudah menanam, mereka menunda penanamannya bergeser, waktu tanamnya bergeser. Sehingga kalau waktu tanam bergeser berarti waktu panennya bergeser juga gitu ya. Sehingga produksinya juga pada harapnya ada di bulan Januari Februari itu bergeser ke bulan Maret. Yang harus jadi awal tahun. Ya, jadi dengan data statistik kemarin kami dapat bahwa bulan Januari Februari itu memang penurunan sekitar 24% produksi kita di Gorontalo. 24%. Biasanya kita dapatkan sekitar 19.000 ton sampai 20.000 ton. Kita hanya dapatkan sekitar 4.000 sampai 5.000 ton. Luar biasa. Jadi penurunan cukup. Karena apa? Karena pergeseran tanam tadi yang harusnya mereka menanam pada bulan September, Oktober kemarin bergeser. Ya nanti panennya. Jadi kita di Gorontalo itu untuk proses produksi kita atau panen kita itu yang paling maksimal itu di bulan Maret sampai dengan April ya. Jadi kalau untuk posisi sekarang itu sudah mulai ada panen, ada di beberapa tempat seprovinsi Gorontalo itu sudah mulai panen walaupun baru spot-spot ya. Tapi akan bergeser sampai dengan akhir Maret sampai dengan awal Februari. Sampai dengan April. Ya, April ya jadi. Jadi kita terjadi pergeseran tanam tadi, itu kita produksi kita agak menurun gitu ya. Sehingga itu berdampak pada stok kita agak kurang hingga harganya pasti naik gitu ya. Ya pasti naik, tapi sebelum saya lanjut ke Pak Ramdan, saya ke Pak Rahman. Tentunya di lapangan sebagai analis ketahanan pangan kan kita sudah mendengar tadi faktor-faktor yang mempengaruhi ada pergeseran waktu tanam, lalu nanti itu mempengaruhi ketersediaan juga. Pak Rahman melihatnya kalau kita lihat kan ada beras SPHP begitu ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Masyarakat sendiri melihat ataupun ada informasi nggak keluar dari masyarakat, kenapa sih beras premium itu selalu harganya di atas rata-rata misalnya. Ini yang membuat harusnya ada intervensi dari pemerintah dari khususnya SPHP ini. Silakan Pak Rahman. Ya, terima kasih. Untuk intervensi pemerintah Pak, khususnya beras SPHP, kita dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota telah melaksanakan operasi pasar. Jadi operasi pasar itu kita galakan di desa-desa maupun kecamatan Pak. Ini sudah serentak kita lakukan semenjak 2 minggu sebelum puasa. Jadi kita bekerja sama dengan Bulog, Subdrive Gorontalo maupun IDUB dan beberapa distributor pangan lainnya. Jadi ini kita sudah masif kita laksanakan ini Pak. Sampai dengan sekarang hari ini di Bone Bolango di Kabupaten Gorontalo sementara melaksanakan operasi pasar tersebut untuk yang beras SPHP. Jadi kita mengintervensi itu agar supaya masyarakat melihat bahwa ada beras pemerintah, ada beras murah Pak. Ya. Jadi mungkin itu. Ada informasi tentang harga di luar dari program ini mungkin yang terjual sekarang berapa sih Pak beras premium khususnya yang
dijual oleh pedagang kepada Kalau yang masyarakat? beras premium sampai dengan sekarang dijual pedagang itu sudah berkisar 17 sampai 18 ribu Pak per kilo. 17 sampai Sampai 18 ribu per kilogram. Dan ini menjadi jawaban bagi masyarakat agar bisa menjangkau beras murah, begitu ya, lewat SPHP. Baik, saya ke Pak Ramdan kembali. Pak Ramdan melihatnya ini sudah dilakukan operasi pasar begitu Pak ya, bagaimana menghadirkan ataupun keberpihakan pemerintah untuk menyediakan beras pangan murah. Nah, melihatnya Pak, apakah ini memang upaya yang efektif begitu ataupun nanti kita kombinasi mungkin nanti dengan langkah-langkah lainnya? Seperti apa? Jadi terkait kepada harga tadi ya, kembali kepada harga tadi kan orientasi kepada ketersediaan ya. Jadi pemerintah cuma mencoba untuk menyediakan beras yang di bawah harga, yang beras SPHP tadi dengan harga 10.900 per kilo ya. Kita coba menghadirkan ke sampai titik bagi 10.900 ya. Itu harga eceran tertinggi. Jadi kita menghadirkan, memberikan ketersediaan kepada masyarakat. Nah, tapi kan kalau beras itu kan, apalagi sekarang kan ada bantuan cadangan pangan pemerintah. Itu 10 kilo per KPM, kelompok penerima manfaat. Bantuan sosial maksudnya? Bantuan sosial, beras itu Pak. Itu dikucurkan dari tahun lalu Pak, ya 10 kilo per KPM per rumah tangga. Dan itu di Gorontalo ada 130.000 KPM yang mendapatkan 130.000. 30.000. Ya, itu 1 KPM 10 kilo. Cuma memang kemarin saya sudah komunikasi dengan wawancara dengan penerima itu, kalau 10 kilo itu cuma habis dalam jangka waktu 1 minggu gitu ya. Untuk satu keluarga ya? Satu keluarga, ya 1 minggu sampai 10 hari lah paling tinggi lah kalau dengan 4 atau 3, satu rumah tangga, 3 keluarga ya. Nah ini sudah dikucurkan pemerintah dalam rangka untuk ketersediaan di masyarakat. Harapannya bahwa dengan ada ketersediaan di masyarakat, harga juga tidak ikut melonjak naik. Cuma memang kita di Gorontalo ini, di samping produksi di dalam negeri atau dalam daerah kita, ada beras dari luar Pak di Gorontalo. Dua daerah? Ada 2 daerah, terutama dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Selatan. Nah harga beras di sana itu agak tinggi. Dengan kemarin harga survei itu 8.300 harga gabah. Nah, masih dalam kondisi gabah? Gabah. Asumsinya kalau gabah itu kan kalau untuk ke beras itu kali 2 gitu ya, karena rendemennya 50%. Berarti kalau 2 kg gabah itu 1 kilo beras. Jadi kalau 8.300 berarti kan jadi 16.600 ya per kilo. Saatnya sudah menjadi beras ya. Jadi beras. Berarti kan ada biaya transportasi dari sana. Nah, itulah menarik, menarik juga harga di Gorontalo. Kenapa harga tidak mau turun-turun? Karena mereka membeli harga di sana juga seperti itu. Jadi mereka tidak bisa turun karena pembelian di mana seperti itu harganya gitu ya. Nah harapannya adalah bagaimana kita menggenjot produksi dalam daerah kita sehingga dengan produksi yang ada itu bisa menekan karena ketersediaan barang ada di pasar itu. Nah kapan itu? Kita baru memanen pada akhir Maret ini dan April. Itu diperkirakan sekitar ada 9.000 sampai 10.000 ton porsi kita pada bulan akhir Maret ini, dan nanti 12.000 ton atau 20.000 ton sampai dengan bulan April. Kan sudah panen raya gitu ya. Sudah panen raya. Ya. Dan kalau kita lihat sekitar 22.000 ton ini sudah mencukupi ya untuk bagaimana? Ya, karena kebutuhan kebutuhan itu sekitar 11.000 ya, 11.000 hanya ton 11.000 range-nya per bulan. Jadi dengan ada sisa tonase yang tahun bulan ini, dengan ada ketaman lagi bulan Maret, ketaman lagi bulan April, otomatis kita akan tetap jadi surplus besar untuk di Gorontalo, sehingga harapannya bahwa tidak ada kepanikan di masyarakat, bahwa tetap kita Gorontalo itu tetap produksinya cukup besar, cuman karena ada pergeseran tanam tadi gitu ya. Termasuk juga bagaimana perilaku untuk menghadirkan beras mengambil beras dari luar akan ditekan begitu, karena kan ketersediaan dari pemerintah sudah ada begitu Pak. Dan kita akan ke panen raya di bulan April dan akhir Maret dengan April itu membuat para pedagang tengkulak beras begitu juga berpikir untuk terus mengambil beras dari luar. Bisa seperti itu Pak Ramdan? Ya kan, karena kalau kita dapatkan harga di sini agak murah kan tidak mungkin mereka ambil dari luar ya gitu ya. Cuma kan mungkin sekarang para pedagang mengambil barang sedikit, mereka mengambil dari luar. Nah harga ini yang memicu kenaikan harga, dan juga mungkin informasi di media ya. Pasar induk Cipinang sudah samakan dengan di Gorontalo. Jadi kalau di sana berasnya harga mahal, satu harga. jadi ada trennya bahwa ini beras ini mau naik itu gitu ya. Padahal saya coba cek juga ke petani, ke pedagang, bagaimana sih apa penyebab saprodi? Saya pikir katanya saprodi standar aja, tidak ada kenaikan. Cuma mungkin kalau ketersediaan pupuk ya mungkinnya agak sedikit yang bukan salah cuma memicu, cuman
salah satu faktor juga ya, karena katanya pupuk mulai ada pembatasan tentang subsidi. Nah harapannya ini kan tetap ada dibuka lagi subsidi itu sehingga petani bisa meningkatkan profitasnya. Baik. Gitu. Baik Pak Rana, saya ke Pak Rahman kembali. Pak Rahman tadi salah satu faktor juga yang berpengaruh terhadap produksi atau ketersediaan beras karena produksi terbatas adalah pupuk begitu Pak Rahman. Di masyarakat sendiri ada informasi mungkin yang bisa disampaikan oleh Pak Rahman, memang apakah pupuk ini juga menjadi kendala ataupun jadi tantangan bagi petani-petani di Gorontalo khususnya untuk bisa berproduksi? Iya, terima kasih. Iya Pak, kalau informasi kami juga begitu bahwa pupuk juga itu menjadi kendala untuk petani dalam memproduksi atau menanam mereka Pak. Karena itu di saat mereka butuhkan kadang pupuk tidak tersedia. Jadi, Bahkan tidak tersedia? Iya, atau ada yang mungkin tersedia tapi yang sudah bukan subsidi pemerintah. Jauh harganya Pak? Jauh harganya Pak. Bisa ada informasi mungkin di saat ini berapa pupuk yang disubsidi dan berapa pupuk reguler yang dijual di pasaran? Untuk sementara itu yang saya tahu kami Pak. Untuk informasi harga, jadi mungkin Tapi jelas jauh ya? jauh. Bedanya Pak, jauh. Pak Rana bisa menambahkan soal ini? Ya, karena memang ya untuk pupuk subsidi dengan non subsidi pasti beda jauh Pak. Jadi mungkin harganya tidak cuman harganya kita tidak tahu persis harganya sekarang, cuman kalau namanya pupuk subsidi sama yang non subsidi pasti disparitasnya agak tinggi memang, bedanya agak tinggi. Nah petani kan kita apalagi Gorontalo juga kita kan terutama kayak kota Bone Bolango itu kan banyak kan mereka kan penggarap Pak, petani penggarap. Petani yang penggarap bukan pemilik Bukan lahan. Jadi di mereka kan sistem kontrak. Dan kontrak itu jadi istilahnya mereka sudah membagi untuk sewa, mereka untuk membagi untuk diri sendiri dan jadi memang agak yang kedua kalau kontrak itu kan atau sewa begitu kan Pak artinya mereka ingin meningkatkan profitasnya terbatas karena itu kan miliknya orang gitu. Takutnya mereka ini memperbaiki tiba-tiba besok dipindahkan ke orang lain gitu kan. Jadi mereka itu istilahnya kecuali kalau mungkin kontrak sudah lama petani melaksanakan itu mereka betul-betul melaksanakan. Ya. Tapi kalau mungkin sementara dipindahkan, apalagi sudah sekarang banyak pengembangan di kota Gorontalo, di mana-mana sawah sudah jadi bangunan. Ya. Berarti kan menurunkan juga luas lahan atau luas tanam di Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo. Itu juga salah satu pemicu kekurangan kita karena makin hari lahan sawah kita makin berkurang. Ada kebijakan Pak pemerintah soal itu? Membatasi alih fungsi lahan. Ada namanya LP2B. Jadi ada kebijakan dari bahwa pembatasan. Jadi tidak bisa lahan sawah itu sembarang untuk diberikan untuk kecuali dapat contoh di kota Gorontalo ya. Kalau masih ada RT RW-nya dan sawah tidak bisa dibangun Pak. Jadi memang ada aturannya. Tidak keluar izin begitu Pak? Tidak keluar izin. IMB-nya tidak akan keluar izin. Jadi di kota Gorontalo itu sudah dipetakan di mana yang bisa dibangun dan mana tidak bisa. Kalaupun misalnya tidak bisa terus dibangun, tidak akan keluar IMB-nya. Jadi memang ada aturannya khususnya di kota Gorontalo itu sudah sangat ketat Pak. Jadi biar sawah di mana tidak bisa dibangun, tidak bisa dibangun gitu. Cuma sekarang kalau kota Gorontalo justru diberikan ruang, kota tengah semua itu sudah diberi ruang untuk bisa membangun. Sampai itu kita lihat bahwa di mana-mana sudah mulai membangun banyak gedung-gedung yang besar. Tapi untuk kota utara ke sini tuh Pak dibatasi semua. Semua gitu. Ya. Bagaimana mempertahankan ketersediaan lahan untuk persawahan ini ya. Betul. Baik. Nah, kalau kita lihat Pak, beras SPHP ini adalah beras untuk stabilitas pasokan dan harga di pasaran tentunya. Apakah memang beras ini yang dikemas sebagai program SPHP ini memang beras Gorontalo atau asalnya dari mana? Apa ada informasi yang disampaikan? Ini beras luar negeri istilahnya LN ya. Mungkin beras dari luar negeri ya Pak. Beras dari Thailand. Jadi ini import pro Indonesia, jadi dari pusat didistribusi ke seluruh daerah gitu ya. Jadi mungkin juga salah satu sisi positifnya ya Pak, beras ini seperti bahwa itu menambah ketersediaan kita di Gorontalo. Jadi program tadi seperti tadi bantuan cadangan pangan tadi yang 10 kilo per 1 KPM, berarti kan ada 11.000 ton ya. 1.300 ton yang akan ini kan diambil dari luar. Artinya tidak mempengaruhi produksi ketersediaan di kita, berarti kan ada menambah gitu. Jadi sisi plusnya bahwa beras kita bertambah di Gorontalo. Dengan adanya bantuan ini
Bukan kan, biasanya kan kalau kita pengadaan itu kan ambil dari daerah Pak, baru kita distribusi ke masyarakat. Ya. Berarti kan mengambil stok kita dan kembali ke masyarakat kan? Ya. Ini kan tidak, ambil dari luar. Berarti kan menambah stok kita di Gorontalo sehingga itu menambah salah satu ketersediaan kita di Gorontalo. Jadi agak plusnya. Hukum ekonominya saat ketersediaan melimpah, pasti harga juga menyesuaikan begitu ya. Harapan kita seperti itu. Jadi kita ini Pak, untuk menurunkan harga pemerintah sudah berbagai macam dilaksanakan. Di mana-mana kita gunakan operasi pasar, kita gerakan pangan murah. Tetap karena mungkin harga yang pembentuk harga yang dari luar itu kan modalnya mereka seperti itu. Jadi kalaupun apapun kita laksanakan cuma terhenti sebentar Pak penjualannya. Saya tanya kemarin ke pedagang pemasok Pak, apa efeknya terhadap bantuan kami? Terhenti Pak 1 minggu 2 minggu Pak pembelian. Memang drop pembelian. Tapi mereka juga waiting menunggu. Ya. Tapi mereka tidak bisa turunkan karena modal mereka Memang seperti itu. Jadi harapan kita bahwa modal yang mereka gunakan pembelian di luar kita tekan, ambil dari daerah. Nah, harapan kita panen ini yang akan menaikkan harga gitu Pak, karena ketersediaan di lokal tersedia gitu. Baik Pak Ramdan, saya ke Pak Rahman. Pak Rahman, ini terkait juga bagaimana pengawasan karena beras murah seperti ini kadang menjadi barang emas begitu ya yang dicari oleh semua pihak. Tidak hanya masyarakat, termasuk juga mungkin para pedagang ataupun tengkulak-tengkulak. Nah, bagaimana cara mengawasinya, penyalurannya? Melalui operasi pasar, apakah juga sekaligus dia akan autopilot terawasi, termonitor, atau kita berharap memang betul-betul tidak ada oknum yang menyalahgunakan beras SPHP ini, Pak Rahman? Untuk pengawasan beras SPHP sendiri, kita Dinas Pangan sendiri ada di enumerator kabupaten kota yang memantau beras yang ada di pasar maupun di RPK-RPK yang menjadi mitra Bulog. Jadi selain kita sendiri dari Satgas Pangan Polda Gorontalo turut serta mengawasi, terus dari Bulog sendiri mengawasi untuk peredaran beras SPHP itu sendiri. Ada Satgas Pangan juga Ada yang Satgas dibentuk? Pangan. Maupun ada Bulog, ada dari intern kita sendiri yang memantau setiap hari. Baik, jadi dari sisi penjualan, dari sisi stoknya mereka dilaporkan setiap hari. Dilaporkan setiap hari? Iya. Pak Ramdan, ada yang bisa ditambahkan ini bagaimana mengawasi dan memonitor? Memang kalau sekarang kan agak usah beras ya, takutnya tadi ada salahkan, jadi ada nanti ada beras plastik lah, ada apalah. Jadi memang pengawasan tetap kita tingkatkan Pak, jangan sampai ada yang disalahgunakan terkait distribusi. Contoh tadi harga cerat tadi kan 10.900 harga Bulog ya. Itu kita awasi jangan sampai mereka menjual lebih dari itu. Misalnya beras yang harganya 10.000 per kilo mereka jual 19.000 atau mengikuti harga. Kalau beras ini SPHP Pak, ini premium. Bukan, jadi kualitasnya premium. Premium Pak. Jadi kalau premium itu sekitar 17.000, 18.000 itu setara dengan beras SPHP. Jadi tidak benar itu program karena program subsidi berasnya katanya pecah-pecah. Tidak Pak. Tidak. Menguning begitu tidak. Justru beras SPHP ini justru yang terbaik Pak. Kalau lihat dari premium itu, jadi beras itu ada namanya premium dan medium. Kalau premium itu patahannya itu cuma sampai 15% Pak yang patah. Artinya dari 100 butir Kadar, itu ada 15% yang patah-patah ya. Yang 85% itu yang utuh. Itu yang premium. Tapi kalau SPHP ini Pak cuma 5% yang patah Pak. Bahkan lebih tinggi lagi kualitas. Bapak bayangkan berapa persen yang patah. Artinya itu sudah premium. Tapi karena namanya subsidi pemerintah SPHP jadi kena 10.900. Artinya kalau dari kualitas beras cuma memang kita lihat orang Gorontalo kan rata-rata Sulawesi itu mau yang pulen, yang lem-lem misalnya orang Gorontalo. Oh, oke. Itu namanya pulen. Kalau yang ini agak perah itu lepas Pak. Jadi orang cuma banyak sukanya di Sumatera. Nasi goreng, kan misalnya lepas Pak. Jadi ini memang agak sedikit perah Pak. Jadi memang masyarakat daerah kita, kultur kita belum terbiasa dengan beras yang perah. Hingga katakan itu tidak terlalu menarik. Tapi mereka sekarang saya lihat banyak trik-trik khusus. Mungkin dikasih banyak air pada saat memasak supaya jadi pulen gitu Pak. Tapi kalau luar kota beras putih, premium Pak. Jadi beras SPHP ini saya kira sangat luar biasa Pak untuk membantu. Bukan dulu ya, mungkin dulu ya kita dengar bahwa namanya beras Bulog itu banyak kutunya, banyak ulatnya, beras sisa, bau gitu. Tidak Pak, ini urusin bagus ini Pak. Jadi kalau masyarakat menerima SPHP ini, dan saya lihat masyarakat di mana-mana sudah mulai Pak. Sudah mulai. Banyak nanya Pak ini ada beras SPHP dapatnya di mana? Kan di Hypermart ada, di Alfamart ada gitu. Jadi istilahnya bukan lagi barang yang warungan Pak. Ya, sudah pasar modern menjual gitu ya. Jadi masyarakat untuk SPHP ini saya pikir tidak harus ragu gitu ya.
terkait pengawasannya memang itu apakah ada metode khusus ataupun ada treatment khusus untuk benar-benar bahwa penyaluran beras ini tepat sasaran begitu Pak Ramdan? Iya, jadi memang pertama kan seperti disampaikan tadi bahwa kan ada pengawasan kita lewat ada Satgas Pangan ya. Yang kedua kita misalnya contoh penjualan di pasar, kita melakukan monitoring. Ya. Kenapa bisa jual banyak, ada apa permintaan terlalu banyak, kenapa ada apa. Ternyata banyak didistribusi ke agen-agen mereka. Kita berharap bahwa jangan ada penumpukan Pak. Mereka langsung distribusi ke daerah kecil sehingga terdistribusi ini tidak menumpuk pada satu tempat. Nah, sampai saat ini untuk sementara kami belum mendapatkan keluhan dari masyarakat ada penumpukan ataupun oplosan-oplosan. Jadi harapan kami masyarakat yang siapa yang menjual tolong jangan dioplos lah, berikan kepada masyarakat dan jangan mengambil kesempatan pada posisi seperti ini. Mari kita minta bantu masyarakat untuk mendapatkan beras yang baik. Baik. Terus Pak mungkin sedikit juga karena yang begini kan terkait beras ini kan pernah ada isu beras plastik ya. Oke, kita tahan soal itu Pak supaya kita masih akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pak Rahman, Pak Ramdan, kita akan break terlebih dahulu. Kita akan kembali dalam Gorontalo Menyapa setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali dalam Gorontalo Menyapa masih dengan topik kita penguatan program beras SPAP mengantisipasi gejolak harga di pasaran dan kembali ke Pak Ramdan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dan juga bersama analis ketahanan pangan Pak Rahmanto Latif. Saya kembali ke Pak Ramdan sebelum kita jeda tadi. Juga ada isu-isu masyarakat ini kan selalu bingung begitu Pak, banyak sekali informasi apalagi media sosial sekarang sangat mudah untuk mendapatkan atau mengakses informasi baik yang positif dan juga yang hoax atau yang negatif. Nah seperti apa Pak yang bisa disampaikan ke masyarakat untuk sebagai pegangan informasi yang benar Pak Ramdan? Jadi kalau misalnya masyarakat mendengarkan isu beras plastik ya. Termasuk beras plastik, oke. Jadi saya mengatakan bahwa seperti yang kita lihat di medsos bahwa nanti digumpal, dilempar. Jadi bola gitu Jadi bola. Jadi saya mau sampaikan bahwa pertama logikanya saya belum mengatakan bahwa itu hoax ya. Tapi kalau plastik itu mau dimasak dengan air sampai kapanpun tidak akan pernah menyatu. Pasti mencair ya. Pasti dia tidak akan pasti lepas kecuali dia dipanaskan dengan kena api baru dia meleleh menjadi batu. Jadi kelihatan kalau ada yang diremas-remas jadi batu berarti bukan plastik itu Pak. Jadi istilahnya ini plastik kita remas jadi batu jadi lempar-lempar. Nah, itu berarti kan bukan plastik itu. Karena plastik itu mau direbus sampai kapanpun dia tidak akan pernah menyatu Pak. Jadi tidak pernah jadi batu itu. Jadi istilahnya kita mulai dari situ saja bahwa pastikan bahwa itu bukan beras plastik seperti yang mereka sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian pemirsa mengatakan bahwa kalau ada informasi terkait itu katakan bahwa itu tidak benar karena beras plastik tidak akan pernah plastik tidak akan pernah menyatu kalau dia direbus dengan air tidak akan pernah menyatu. Apalagi itu diisukan dari gudang Bulog misalnya atau dari gudang pemerintah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang kedua mengenai tadi pengawasan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa dalam hal pengawasan kami tetap dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo bersama-sama dengan Satgas Pangan tetap melakukan peninjauan, pemantauan, pengawasan baik itu di outlet atau di mana saja terowongan sehingga harapan kita beras-beras yang didistribusikan ke masyarakat adalah tidak dioplos ataupun berarti yang baik gitu ya. Dan sampai saat ini kami belum pernah juga mendengarkan keluhan dari masyarakat bahwa ada beras-beras yang oplosan, beras seperti apa sampai sekarang kan. Sehingga kami berharap ke depan nanti juga tidak akan ada berita itu dan tidak ada keluhan. Kami berharap bahwa ini berjalan sesuai yang diharapkan. Gitu. Baik, saya ke Pak Rahman. Pak Rahman, bagaimana teknis saat melakukan operasi pasar misalnya? Karena memang selalu inisiasinya adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi bersama dengan pihak terkait seperti Bulog untuk menyalurkan pangan-pangan bersubsidi yang bisa menstabilkan pasokan dan harga. Teknisnya seperti apa Pak Rahman? Masyarakat apakah bisa beli sesuai dengan kemampuannya? Kalau kemampuannya banyak dia bisa borong atau ada syarat-syarat tertentu yang ditentukan saat melakukan operasi pasar? Ya, terima kasih. Selama ini yang kami sudah laksanakan, baik melalui gerakan pangan murah maupun operasi pasar, bahwa masyarakat hanya bisa membeli satu kemasan yang 5 kilo. Satu kemasan isi 5 kilo. Isi 5 kilo. Dan untuk yang
operasi pasar di desa, di kelurahan maupun desa-desa dan kecamatan itu kita mensyaratkan fotokopi KTP. Harus melampirkan KTP. Terus yang di Gerakan Pangan Murah sendiri kita tidak mensyaratkan itu, kita hanya mensyaratkan satu orang dapat satu atau kemasan 5 kilo untuk pembelian. Tidak bisa beli lebih dari satu atau maupun borongan. Itu yang begitu dilaksanakan selama ini. Dan itu stok tadi juga disampaikan Pak Ramdan adalah ada juga yang disalurkan melalui mitra ya, mitra-mitra RPK misalnya, itu seperti apa ininya Pak, teknis penyalurannya? Kalau yang sekarang kan untuk mitra RPK yang ada di Provinsi Gorontalo itu menurut data Bulog ada sudah 167 outlet RPK yang ada tersebar di kabupaten kota Provinsi Gorontalo. Bahwa dan setiap mitra itu setiap minggunya dapat jatah 400 kilo. 400 kilo per outlet setiap minggunya. Setiap minggu untuk penjualan beras. Nah, itu bukan kemasan yang 5 kilo, tapi itu kemasan yang karung 50 kilo. Dijualnya dikemas sendiri. Dikemas sendiri, batasan 5 kilo pembelian. Dan harganya tetap sama, 10.900 per kilo. Termasuk kualitasnya adalah kualitas premium seperti yang disampaikan Pak Ramdan. Iya, itu. Baik Pak Rahmat, saya ke Pak Ramdan lagi. Ada data Pak, mungkin total sudah berapa sih dari awal tahun yang sudah disalurkan kepada masyarakat begitu untuk beras SPHP khususnya di Gorontalo ataupun ada data lainnya? Kalau mungkin dari awal mungkin di Bulog ya, tapi saya cuma bisa menyampaikan bahwa stok sekarang yang Bulog sudah ready stok penyampaian ke Bulog kemarin waktu di rapat TPID kemarin, bahwa mereka itu akan nanti ada 3.300 ton untuk kesediaan stok sampai dengan posisi sekarang gitu ya. Pengiriman sudah mulai dan informasi kemarin bahwa sudah masuk dengan satu, karena mereka itu pengirimannya lewat Bitung. Jadi Bitung itu nanti dari Bitung ke Gorontalo lewat darat karena kapalnya tidak bisa masuk ke sini. Sehingga sampai targetnya mereka sampai dengan akhir Maret ini akan 3.300 ton yang ada ready stock di Gorontalo. Itu untuk apa? Yang pertama untuk mengisi tadi yang 130.000 KPM tadi, yang 10.000 per kilo 1.300 itu, dan sisanya untuk SPHP gitu. Jadi SPHP itu tidak akan pernah terkurang karena selalu dari permintaan terus dari Bulog untuk mengisi kekosongan stok yang ada gitu ya. Baik, Pak Ramdan, tadi sempat disebutkan ada beras bantuan begitu ya. Artinya bukan SPHP tapi bantuan sosial, bantuan cadangan pangan misalnya. Nah, itu menjadi salah satu isu yang disebutkan gara-gara ini juga mungkin penyaluran bantuan yang terlalu masif sehingga menyebabkan kondisi beras atau stok pasokan beras yang ada di masyarakat berkurang. Apakah itu bisa dibenarkan atau ada jawaban lain? Silakan Pak Ramdan. Jadi kan justru dengan seperti saya di awal tadi bahwa beras yang masuk Gorontalo itu kan dari luar ya, bukan mengambil stok yang ada di dalam. Sehingga berarti kan tidak memicu kekurangan stok yang ada di dalam. Justru malah menambah stok kita di Gorontalo, kan ada ketambahan. Tapi kalau misalnya dia membantu ambil dari stok kita, berarti kan akan mengurangi stok kita karena itu dibagi-bagi, tapi ini kan menambah karena diambil dari luar. Jadi istilahnya bahasanya bahwa SPHP ini justru membantu kita dalam rangka ketersediaan beras di Gorontalo karena berasnya ambil dari luar gitu. Jadi ada ketambahan kita di Gorontalo untuk beras itu. Ada ketambahan. Ya karena berasnya kan beras dari luar masuk, dibagi-bagi ke seluruh KPM gitu. Tidak mengambil stok dari, jadi justru stok kita di Gorontalo atau produksi kita dia tidak terganggu karena mereka masukkan dari luar gitu ya. Baik. Dan ini yang menjadi maksudnya bisa menjadi edukasi kepada masyarakat bahwa tidak terpengaruh soal itu. Beras langka tidak karena diambil lalu dipakai untuk bantuan gratis kepada masyarakat. Oh tidak, justru membantu pakai. Cuma memang kalau kenapa dia mulai bukan langka itu kan tadi pergeseran tanam, panennya harusnya seberapa bulan Januari Februari itu akan terjadi penurunan karena yang Januari mau dipanen sekarang ditanam pada bulan September. Kemarin kan musim El Nino ya. Kan kita 4 bulan kalau tanam itu kan panennya 4 bulan Pak. Satu periodenya 4 bulan. Jadi kita sekarang itu menikmati yang gagalan panennya pada bulan El Nino kemarin. Memang pada saat El Nino kita tidak merasakan apa-apa karena baru memulai tanamnya, kecuali yang baru mau panen. Tapi kan yang tanam digeser dia. Nah sekarang karena kurangnya tanam bulan September kemarin menyebabkan panen pada bulan Januari Februari itu berkurang. Sehingga produksi kita berkurang. Nah inilah dampak. Nah mudah-mudahan kan ada penekanan.
Dan kemarin juga kami sudah sampaikan ke Pak Kasubdit atau Pak Pimpinan Cabang Bulog bahwa untuk yang 130.000 itu segera disalur untuk jatahnya bulan Maret. Kenapa? Kami berharap bahwa kalau masyarakat sudah menerima bulan Maret itu kan, kalau ini kan panen nanti akhir Maret ini. Ya, menjelang. Kami berharap bahwa kekosongan dari sekarang sampai dengan akhir Maret itu terisi oleh Bulog tadi, sehingga panen kami walaupun 10 hari atau 15 hari dengan 10 kg tadi, mudah-mudahan itu bisa mengisi kekosongan sampai dengan panen raya tadi, sehingga tidak terjadi gejolak seperti apa yang kita. Baik. Nah, kalau kita bicara lagi soal tadi area sawah yang ada di Gorontalo untuk memproduksi gabah begitu Pak. Apakah ada data begitu provinsi Gorontalo yang memang masih produktif memproduksi gabah yang nantinya menjadi pasokan ataupun ketersediaan beras di Gorontalo? Sekarang untuk Gorontalo sekarang itu Pak ada 33.000, itu datanya Dinas Pertanian 33.000 hektar. 33.000 hektar. Itu asumsinya 1 tahun 2 kali tanam, berarti ada 66.000 luas tanam. Oke, luas tanamnya total 66.000. Dengan asumsi sekitar misalnya panennya profitasnya 5 ton per hektar, berarti kan sekitar 300.000 sekian kita punya produksi gabah. 300.000 sekian itu kan kita rendemen 50%, berarti kan ada 150.000 atau sekitar 200.000 ton ya produksi kita untuk beras di Gorontalo. Dan itu cukup 1 tahun? 1 tahun, berarti kan rata-rata kita butuh hanya 11.000 1 tahun, berarti kan cuma 120 1 tahun ya. Artinya bahwa dengan produksi kita 200.000 tadi mencukup untuk selama 1 tahun. Bila mana kita tidak ada gangguan. Ya. Artinya istilahnya normal-normal saja kita punya, tidak ada gangguan El Nino, Ya. tidak ada kemarau panjang. Nah, harapannya bahwa dengan asumsi tadi bahwa kita punya produksi tersedia gitu. Kecuali kalau ada gangguan sedikit, pasti produksi kita turun, ancaman buat harus ada intervensi juga dari pemerintah. Betul. Kebijakan-kebijakan selanjutnya begitu Iya, Pak. iya, siap, ya. Baik, saya ke Pak Rahman kembali. Pak Rahman, bagaimana cara masyarakat membedakan beras yang bantuan begitu dengan beras SPHP di lapangan agar jangan sampai ada juga oknum yang nakal, beras yang gratis-gratis ini dikumpulkan lalu dikemas atau dijual kembali dengan dengan iming-iming bahwa ini beras SPHP. Apakah itu bisa dibedakan begitu Pak Rahman? Masyarakat apa yang bisa disampaikan, edukasi seperti apa? Ya, untuk yang beras SPHP maupun beras bantuan ini Pak, pada intinya sama Pak. Dia kan satu sumber dari Bulog. Jadi intinya dia sama, yang beras yang dari luar yang impor. Jadi kalau menurut saya, kalau masyarakat dia menerima bantuan yang 10 kilo untuk dia jual kembali, saya rasa tidak. Karena ini sudah beras yang dipakai betul-betul ya. Karena ini sudah beras yang paling murah Pak. Ya kan, perbandingan kalau kita literkan cuma 9.200, terus yang liter 15.000 di pasaran. DP harga varian. Jadi hampir setengah kan. Nah itu jadi kalau menurut saya, kalau masyarakat untuk menjual kembali beras yang bantuan tidak akan pernah terjadi. Karena akan jadi kerugian sendiri. Sudah terima yang murah. Iya. Itu. Yang ada mereka mungkin yang orang Gorontalo yang suka yang pulen-pulen, mungkin dia beli yang beras yang lebih bagus, dia campur untuk dia. Ada mungkin untuk dia konsumsi. Ya, itu. Dan nah Pak Rahman, saya masih ke Pak Rahman. Ketergantungan masyarakat Gorontalo untuk konsumsi beras apakah masih tinggi? Karena di Gorontalo sendiri kita punya komoditas lain andalan lainnya seperti jagung misalnya, ataupun bisa ada ubi dan lain-lain. Apakah ini juga bisa menjadi peluang untuk kita tidak harus konsumsi beras terus, sehingga tidak perlu khawatir meskipun ada gangguan iklim cuaca seperti El Nino, ya kita bisa makan lainnya? Apakah bisa mengedukasi masyarakat seperti itu Pak Rahman? Iya, itu Pak. Ya, untuk kebutuhan beras atau konsumsi beras masyarakat di Gorontalo memang masih cukup tinggi. Cuma kita kan di Dinas Pangan ini sendiri Pak, ada program yang untuk kenyang nggak harus nasi. Jadi ada untuk kenyang tidak harus makan nasi. Tidak harus makan nasi. Jadi ini kita sudah edukasi ke sekolah-sekolah maupun ke pemerintah desa untuk kita kembali ke yang orang-orang tua dulu kita, yang istilahnya kita makan batata atau makan kasubi. Jadi begitu, insya Allah ini kan bisa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Ya, Pak Ramdan sudah tambahkan soal kenyang tidak harus makan nasi begitu Pak Ramdan. Jadi memang Pak, kita budaya Gorontalo ya, dari kita data bahwa itu kebutuhan beras di Gorontalo itu mungkin masih agak tinggi. Nah, dalam rangka kenapa? Jadi kami mengupayakan lewat Dinas Ketahanan Pangan
bagaimana melakukan diversifikasi pangan ya. Jadi mereka tidak usah makan harus anti beras. Jadi perbanyak makan sayur, perbanyak makan seperti makan umbi-umbian tadi. Kita di Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka itu adalah kita bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan, Pak. Jadi di lahan pekarangan itu bisa ditanami ubi kayu, ditanami ubi jalar, sehingga mereka tidak selalu harus makan nasi gitu ya. Memang itu sangat agak berat karena kita merubah budaya. Kebiasaan ini ya. Tapi kita mencoba tetap karena itu merupakan program kita. Nah, kita sekarang mengupayakan lewat sekolah-sekolah seperti penyampaian Pak Ramanto tadi. Jadi mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi kenapa sekolah juga jadi sasaran kita? Karena mereka pemikiran mereka lebih cepat. Dan mereka mungkin bisa menyampaikan pada orang tua mereka bahwa kita jangan terlalu banyak makan nasi, mungkin kita diversifikasi ya. Kita variasi lah makanan kita. Memang dari data yang kita buat bahwa memang konsumsi tertinggi kita masih saat nasi itu masih sangat tertinggi. Nasi masih Masih tertinggi karena istilahnya mungkin ya karena apakah pilihan, apakah budaya, apakah kebiasaan kita di Gorontalo masih makan nasi. Jadi kalau tidak makan nasi seperti tidak makan gitu ya. Tapi perlahan Pak kami sudah laksanakan sosialisasi, mulai ada tanda-tanda peningkatan pengurangan tapi belum signifikan gitu ya. Jadi memang tugas kami itu bagaimana mensosialisasikan bagaimana bahwa seperti sampaikan bukan nasi yang bikin kenyang tapi dengan makan yang lain bisa makan kenyang. Dan itu juga memenuhi semua kebutuhan nutrisi dan juga kebutuhan tubuh untuk anak-anak pun tanpa ini bisa, iya, Pak, bisa kan, terpenuhi begitu kebutuhan. Kita kan seperti tahu bahwa makan nasi itu ya istilahnya secara umum ya pemicu diabetes, karbohidrat terlalu tinggi, apalagi kurang Justru terlalu bergerak. banyak nasi tidak baik Pak ya. Dia makan nasi terlalu banyak itu kan kurang baik. Cuman kan mungkin kalau di petani-petani banyak kerja di kebun di sawah ya mungkin. Tapi kalau kita di daerah perkotaan terlalu banyak makan nasi kan banyak karbohidrat tersimpan dalam bentuk. Artinya akan menjadi pemicu penyakit yang lain. Baik. Jadi kalau untuk kenyang kita harapnya banyak mereka mendiversifikasi menggunakan makan sayur-sayuran gitu ya. Baik. Artinya Pak kita kembali soal ya mungkin ada pengaruhnya juga dampak ekonomi khususnya inflasi begitu di daerah. Nah, apakah juga penyumbang inflasi terbesar adalah bagaimana masyarakat dalam hal ini sulit mendapatkan beras atau dalam kondisi apa sebenarnya pengaruh ketersediaan beras ini untuk mempengaruhi inflasi di daerah khususnya Pak? Kalau kita berbicara mengenai inflasi bahwa salah satu pemicu inflasi itu kan harga beras. Jadi istilahnya dengan ketersediaan beras tidak ada atau kurang, berarti kan memicu harga naik. Harga naik berarti kan penyebab inflasi ya, jadi menjadi inflasi kita. Jadi memang sekarang ini untuk Gorontalo itu jadi salah satu pemicu inflasi terbesar itu adalah beras ya. Di samping kalau yang bulan kemarin kan cabai ya, sampai melonjak cukup besar. Nah, jadi memang nggak kadang-kadang kita juga dari kemarin tercet dengan teman-teman di pertanian, Pak Ramdan, ini kalau beras naik itu kan petaninya agak bagus katanya. Biasanya ada nilai tambah buat mereka gitu ya. Tapi kita kan berpikir masyarakat seluruhnya, bukan masyarakat itu. Artinya kita hargai bahwa dengan adanya naik harga ini kan petani mendapat nilai tambah ya, nilai plus. Apakah memang saat harga di pasaran naik itu akan berefek pada pendapatan petani Pak? Ya. Dalam alur kalau kita lihat ekonominya? mungkin kita lihat NTP petani khususnya tanaman pangan kan ada di atas 100 ya. Berarti menandakan bahwa dengan nilai NTP agak tinggi menandakan bahwa pendapatan petani lebih tinggi daripada pengeluaran yang mereka lakukan untuk pembelian saprodinya. Itu sudah suatu indikator bahwa pendapatan petani meningkat gitu ya. Nah, dengan ketersediaan tadi ya harapannya bahwa dengan adanya inflasi tadi, dengan adanya kekurangan tadi maka inflasi. Jadi kemarin kami bagaimana mencoba intervensi menekan harga. Tapi seperti tadi upaya kami bahwa melakukan operasi pasar, melakukan gerakan pangan murah, di mana-mana mendistribusi beras SPHP, memaksimalkan untuk bantuan pancangan pemerintah. Tapi karena mungkin stok kita masih agak kurang dan harga dari luar berpengaruh terhadap ini sehingga harga masih bertahan seperti itu. Seperti sampaikan bahwa banyak stok, jadi pemasok cuma stay, menunggu saja mereka wait and see. Setelah selesai habis 1 minggu 2 minggu beras, orang akan berburu lagi cari beras. Jadi mereka jual lagi seperti wait and see gitu ya. Jadi itu Baik, Pak Ramdan. Kita tahan dulu Pak Rahman, kita harus jeda lagi. Kita akan kembali dalam Gorontalo Menyapa setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali.
Ya, kembali dalam Gorontalo Menyapa masih dengan topik kita bahas ya ini bagaimana penguatan program beras SPHP dalam mengatasi gejolak harga pangan dan ketersediaan pangan di Gorontalo. Kembali dalam topik kita dan juga ke Pak Ramdan sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dan Pak Ramanto sebagai analis ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan. Saya ke Pak Rahman terlebih dahulu. Pak Rahman, kemana saja masyarakat bisa mendapatkan beras ini selain tadi mungkin di RPK Mitra Bulog, tapi apakah ada juga lokasi-lokasi yang bisa disebutkan untuk masyarakat datang mendapatkan penyaluran beras SPHP? Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, untuk beras SPHP sendiri di pasar-pasar, setiap pasar harian ada tersedia untuk penjualan beras SPHP. Jadi masyarakat sudah tahu. Jadi mereka kalau mau ke pasar, mereka ada lapak-lapak penjualan beras yang baik di pasar sentral maupun di pasar harian. Itu ada, Pak. Di setiap kabupaten kota? Setiap kabupaten kota. Ada jadwal, Pak, mungkin yang apakah setiap hari apa atau Kalau untuk waktu yang penyaluran? pasar harian di kota Kabupaten Gorontalo Bonebelango setiap hari, setiap pasar harian ada dia menjual untuk beras SPHP. Jadi tidak harus ada event operasi pasar dulu? Tidak harus ada event operasi pasar. Gerakan pangan murah dulu? Jadi ini yang event operasi pasar ini yang menambah intensitas dari penjualan di pasar. Yang orang yang tidak dapat membeli di pasar, kita jemput bola langsung ke pasar-pasar. Simulasi ya? Desa, ke kecamatan. Oh, jadi tidak dilakukan di pasar? Tidak dilakukan. Adapun yang dilakukan di pasar itu ada yang dari Dinas Perindak Kabupaten Kota. Mereka melakukan operasi pasar di pasar-pasar. Tapi untuk domainnya kita di Ketahanan Pangan itu di desa-desa, kecamatan maupun di perumahan-perumahan dan di kompleks perumahan. Langsung hadir di tengah-tengah masyarakat? Langsung hadir di tengah-tengah masyarakat pemukiman. Itu kalau kita hadir. Jadi kita untuk tahun ini, Pak, kita ada 2 event besar, yaitu apel siaga gerakan pangan murah dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional. Ini insya Allah kita akan laksanakan 2 minggu sebelum Lebaran. Jadi ini serentak secara nasional, Pak. Pasti di bulan Ramadan ini ya? Iya, secara nasional, kabupaten kota seluruh Indonesia maupun di provinsi. Tahun kemarin kita sudah laksanakan ada di 564 titik. 564 titik tahun kemarin. Seprovinsi Gorontalo ya? Se-Indonesia. Oh, Indonesia, oke. Termasuk di Provinsi Gorontalo, kabupaten kota Provinsi Gorontalo melaksanakan. Dan untuk tahun ini kita akan laksanakan 2 kali apel siaga gerakan pangan murah itu yang akan dilaksanakan ini sebelum 2 minggu sebelum Lebaran dan 2 minggu sebelum Lebaran Haji. Itu kita akan laksanakan 2 kali. Terus ada juga gerakan-gerakan pangan murah lainnya yang sifatnya kita dalam hal ini kita sudah tetapkan jadwal dalam rangka ini setiap minggu kita laksanakan. Setiap minggu. Kabupaten kota juga melaksanakan setiap minggu. Baik, mungkin selain beras ini SPHP, apakah ada juga komponen pangan lainnya yang diikut sertakan dalam setiap event ataupun gerakan pangan murah? Ada, Pak. Ya, untuk sekarang kan semacam gula pasir. Gula pasir itu kan di pasaran itu dia sudah 19.000, sudah di atas head. Sedangkan head sendiri itu kan gula pasir itu 16.000. Jadi kita ini dengan bekerja sama dengan pabrik gula PT PG Gorontalo mendatangkan gula, mereka menjual langsung di lokasi GPM dengan harga 16.000 sesuai head. Alhamdulillah selama ini kita sudah laksanakan setiap GPM habis untuk selain dari gula, adapun dari telur yang dari pinsar, kita menjual langsung telur yang dari kandang. Jadi biasanya kemarin kan harga di pasar kan waktu mendekati bulan puasa sudah sampai 66.000, sudah sampai 70.000, kita jualnya 60.000 per baknya. Harga kandang per bak. Tapi yang menjual langsung ini mereka distributor bukan kita. Kita hanya memfasilitasi mendatangkan mereka di gerakan pangan murah tersebut. Baik. Ada lagi Pak Rahman mungkin itu telur, gula, beras, ada bahan pangan lain? Masih banyak bahan pangan lainnya. Sama dengan itu rica, tomat, bawang, kita mendatangkan petani menjual langsung. Petani? Iya, petani. Disediakan lahan disediakan lapak ya, untuk mereka menjual. Kita datangkan, kita fasilitasi dia barangnya, kita biayai barangnya, datang ke tempat itu, asal dia menjual hargaan. Supaya yang dijual transportasinya itu dibiayai? Kita biayai. Agar dia menjual harga yang memang harga dia di sana. Ya, supaya tidak yang masukkan biaya itu. Iya, tidak. Karena kita sudah fasilitasi untuk ini. Dan juga ada juga yang dari terigu, minyak goreng,
itu kita datangkan dari distributor yang ada di Gorontalo yang Baik, jadi artinya ini head to head ke masyarakat, tidak ada lagi namanya apa ya istilahnya markup harga atau apapun yang bisa bisa dilakukan. Nah, ke Pak Ramdan ada yang bisa ditambahkan soal tadi setiap teknis penjadwalan lalu lokasi-lokasi di kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Apel ini yang menarik Pak, ini apel siaga pangan begitu? Iya, siaga gerakan pangan murah. Apel siaga gerakan pangan murah. Nah, bisa lebih ini mungkin Pak penjelasan soal bagaimana detail nanti pelaksanaannya di Provinsi Gorontalo karena memang ini adalah program nasional yang nantinya juga akan dirasakan sampai di daerah Pak Ramdan. Jadi seperti yang kami sudah laksanakan kemarin Pak, gerakan pangan murah serentak yang kita sudah laksanakan sebelum puasa kemarin, itu sudah sangat berdampak dan juga itu arahannya Pak Gubernur kepada kami bahwa masif kalian melaksanakan kegiatan untuk ketersediaan pangan di masyarakat. Jadi tugasnya kami, kebetulan kami mempunyai pendelegasian kepada Bulog. Nah, itu yang tugasnya kami sehingga arahnya Pak Gubernur kepada kami bahwa masifkan. Sampai itu kemarin kami coba membuat sesuatu operasi pasar hanya di tempat-tempat tertentu. Beliau arahkan jangan di situ, kalian harus di pasar-pasar. Ya, satu hari itu 2 pasar harus dijual di tempat. Ada target seperti itu. Tiap hari, jadi satu hari itu 2 pasar yang berlaku pada hari kan pasar harian ya. Kalau Selasa itu di mana pasar Selasa di situ dijual Pak. Hari Rabu di mana tempat jualnya. Hari Kamis di mana. Pak Gub mintakan sampai dengan 1 hari sebelum sampai hari Minggu ini. Pak Gub mintakan kalaupun masih bisa dijadwalkan ada stok lagi dijadwalkan tiap hari. Beliau menyampaikan menugaskan kepada kami bahwa bagaimana ketersediaan beras di tingkat apalagi beras-beras sekarang yang mulai agak mahal. Jadi beliau sampaikan bahwa masifkan kalian jualan. Artinya bahwa jualan kan tidak ada yang dirugikan, karena dijual bukan bantuan gratis kan. Jadi siapa yang melaksanakan silakan gitu. Itu terkait itu gerakan pangan murah. Yang kedua, nanti kita akan buat gerakan pangan murah serentak lagi. Artinya kami itu mencoba bagaimana mensimpulkan kepada masyarakat bahwa ketersediaan ada. Cuma memang kami tidak bisa langsung mengantarkan satu-satu kepada masyarakat. Tapi melalui kegiatan ini harapan kami masyarakat tahu bahwa pemerintah juga tidak diam, tidak tinggal diam bahwa kami selalu berpikir bagaimana bahwa masyarakat bisa mendapatkan beras atau komoditi lain di mereka, tidak ada kekurangan atau kelangkaan. Sehingga harapan kami masyarakat tidak usah ragu, tidak usah khawatir, insya Allah bisa teratasi sampai dengan masa-masa panen kita nanti itu. Termasuk nanti menghadapi hari-hari besar seperti Idul Fitri, lalu ada hari besar lainnya, begitu? Iya. Jangan khawatir tentang ketersediaan. Jangan khawatir dengan ketersediaan. Memang kalau fenomena harga sih tiap tahun ya, harga itu. Pas lagi ini kita khususnya di Gorontalo memang lagi produksi kita lagi agak turun ya. Jadi memang wajar kalau terjadi ada kenaikan harga karena dipicu oleh ketersediaan dan pengaruh dari harga dari luar juga tadi. Panen raya perkirakan tadi apa di bulan apa Pak tadi, April atau jadi akhir Maret? Akhir Maret sama awal Februari, April. Jadi antara Maret ini dan April itu panennya. Itu kalau panennya sekarang itu sekitar 3.000 hektar luas panen. Berarti bisa menghasilkan beras sekitar 9.000 ton. 9.000 ton nantinya ya. Berarti kan terpenuhi untuk bisa sampai dengan bulan kebutuhan untuk bulan Maret. Tambah lagi kalau misalnya bulan April dia panen sampai sekitar 23.000 ton beras, berarti kan ada terjadi surplus kan, kan 2 bulan punya bisa artinya bahwa masyarakat ada tersedia beras nanti di masyarakat, jadi tidak perlu khawatir. Baik, kita spesifik lagi bicara soal bagaimana ini juga menjadi satu bidang yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, gitu ya, tentang bagaimana mungkin lebih luas lagi kita bicara soal kerawanan pangan dan juga kebutuhan gizi masyarakat misalnya. Nah, apakah ini juga ada korelasinya begitu Pak agar memang stimulan ataupun treatment seperti ini juga menjaga tidak terjadinya kerawanan pangan di daerah kita di Provinsi Gorontalo. Jadi terkait kami di Dinas Ketahanan Pangan ada juga kami dalam rangka tadi menjaga inflasi kami pertama melakukan gerakan tanam cabai di sekolah-sekolah. Jadi sekolah menjaga inflasi. Sekolah juga turut menjaga inflasi. Jadi kami punya program tahun ini dengan bersama PKK dengan hashtagnya bahwa sekolah menjaga inflasi atau go to school sekolah PKK go to school sekolah menjaga inflasi. Kenapa kami sampaikan? Kami memberikan bantuan kepada siswa-siswa di sekolah, memberikan edukasi kepada mahasiswa bagaimana bahwa diperlukan untuk mereka untuk menanam.
bahwa ketersediaan di rumah tangga itu harus ada cabai. Cabai tidak perlu harus dibeli di pasar, tapi mereka bisa sediakan di rumah tangga. Nah, dengan harapan kami dengan edukasi lewat sekolah kita sekolah-sekolah SMA Pak yang kita bantu. Menengah atas, oke. Karena mereka sudah punya pemikiran bisa mengedukasi kepada orang tuanya, menyampaikan bahwa tidak perlu harus kita ke pasar untuk beli cabai, kita siapkan dalam rumah. Jadi kalau ada gejolak apapun, mereka tidak akan terpengaruh karena mereka tersedia di rumah ya. Di tahun ini kami ada sekitar 2.000-3.000 pohon, kami bantu kepada lewat sekolah-sekolah untuk ketersediaan tadi ya. Ya. Yang berikut adalah kita sekarang ada namanya program diversifikasi. Jadi bagaimana artinya merubah masyarakat tadi seperti Yang dari tadi, awal bahwa bisa mengkonsumsi sayuran. Nah, kami dengan namanya ada B2SA, jadi beragam, bergizi, berimbang. Jadi Beragam, bergizi dan berimbang. berimbang. Jadi itu program kita. Jadi bagaimana mereka itu mengkonsumsi tidak melulu berasnya tadi. Tidak harus itu nasi juga lagi, program kita nasi tadi. Itu juga di program di kita di. Terus yang kedua mengenai dari kerawanan pangan ya. Kami juga itu memetakan bagaimana daerah-daerah di mana yang rawan pangan. Rawan pangan di kami itu ada Kategorinya dua. seperti apa? Kategori ada dua. Jadi ada rawan pangan namanya kronis dan ada rawan pangan transien. Transien itu yang rawan pangan temporer. Artinya dia saat tertentu saja terjadi kerawanan pangan. Artinya seperti ada bencana alam, ada kekeringan. Tapi kalau kronis itu yang sudah lama dan sudah paten. Artinya harus ada intervensi tertentu baru kita bisa keluar dari sana. Di Gorontalo ada Pak? Kronis? Di kronis kita di Gorontalo masih ada beberapa kecamatan, ada terdata terakhir itu ada masih 9 kecamatan. Nah itu yang pertama kenapa ada seperti itu karena salah satu faktor itu adalah air bersih. Jadi kalau air bersih itu kalau masyarakat tidak bisa mengakses air bersih berarti kan rentan dengan kesehatan. Berarti kalau tidak sehat berarti gizinya akan jadi buruk. Yang kedua tadi dengan perempuan tingkat pendidikan ibu-ibu. Artinya dengan tingkat pendidikan ibu-ibu itu kalau ibu-ibu sekolahnya di bawah berarti kan tidak bisa mengasuh anak dengan baik. Ya. Itu salah satu. Jadi kalau ibu-ibu yang di bawah itu kan tidak bisa kita investasi, kita harus menunggu mereka, kita beri edukasi. Gitu. Baik. Itu yang mungkin salah satu faktor-faktor untuk kerawanan pangan tadi. Gitu. Ya. Kita sudah berada di akhir diskusi kita dalam Gorontalo Menyapa. Mungkin ada closing statement, kesimpulan singkat yang bisa disampaikan mulai dari Pak Rahman, lalu nanti ditutup oleh Pak Ramdan. Silakan Pak Rahman, singkat apa yang bisa disampaikan kembali kepada pemirsa. Terima kasih. Pangan adalah merupakan kebutuhan pokok kita di semua, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bahwa pemerintah wajib hadir untuk mengatasi pangan. Jadi kita di dalam hal ini dari Badan Pangan Nasional maupun pemerintah Provinsi Gorontalo, kita hadir di tengah-tengah masyarakat bahwa apalagi dalam sekarang ini isu-isu beras, kita hadir bahwa beras ada. Pemerintah hadir bahwa beras ada. Di mana saja masyarakat membutuhkan beras SPHP tersedia semuanya. Tidak akan sulit didapat. Tidak akan sulit didapat. Jadi itu mungkin terakhir dari saya Pak. Terima kasih Pak Rahman. Ke Pak Ramdan silakan akhiri. Yang pertama bahwa ketersediaan beras ya. Jadi sampaikan kepada masyarakat, pemirsa bahwa beras akan tersedia dan mungkin menunggu waktu saja insya Allah pada akhir bulan Maret dan April. Seperti data yang ada sama kami, contoh misalnya mau panen di Limboto Barat sementara proses. Artinya bahwa panen kita sudah mulai lah. Nah, untuk menjaga seperti itu kami upayakan SPHP tadi lewat Bulog yang penerima KPM kami genjot supaya segera disalurkan. Sehingga menunggu pada saat panen mereka sudah tersedia. Jadi tidak usah dikhawatirkan lagi bahwa insya Allah mudah-mudahan kita akan melewati ini gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Ramdan. Terima kasih Pak Ramdan sudah hadir dalam Gorontalo Menyapa. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam perbincangan Gorontalo Menyapa kali ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan program beras SPHP, ketersediaan tersedia dan juga harga terjaga. Saya Budi Muda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.